Viva dari Bentar, ini kok nggak jadi Faiz ini share screen-nya? Oh ya Bu, Tadi udah muncul, sekarang hilang lagi. Ya, lanjutkan Istiqomah. Oke. Saya Istiqomah bersama rekan saya Husnul Khofifah dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai feminisme gelombang ketiga atau post-feminisme dengan submateri feminisme postmodern. Boleh di next? Oke, masuk pada pembahasan mengenai latar belakang. Jadi, feminisme gelombang ketiga atau post-feminism lahir dengan dilandaskan kritik atas universalisme dalam feminisme gelombang kedua, sehingga mendorong terjadinya redefinisi atau pendefinisian kembali konsep-konsep dalam feminisme. Nah, menurut Brooks, terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya reartikulasi dari konsep feminisme. Yang pertama adalah sifatnya yang rasis dan etnosentrisme. Hal ini ditujukan pada konsep feminisme yang hanya mewakili perempuan kulit putih dari kelas menengah dan memarjinalkan perempuan dari kelompok dan etnis lainnya. Yang kedua adalah feminisme gelombang kedua dianggap belum cukup mampu menyuarakan isu mengenai sexual difference. Nah, sementara di luar, feminisme ini sudah berkembang teori-teori postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme yang kemudian beririsan dengan perkembangan feminisme. Boleh di next? Nah, selanjutnya terdapat perkembangan dari feminisme gelombang ketiga. Nah, pada tahun 1960 muncul permasalahan mengenai sistem sosial masyarakat modern, di mana struktur sosial yang ada di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena budaya patriarki yang begitu besar pada saat itu. Perempuan berada di posisi termarginalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih dalam bidang politik dan juga ekonomi. Oleh karena itulah, feminisme akhirnya mengalami perkembangan secara terus-menerus. Kemudian, pada tahun 1967, dibentuklah Student for a Democratic Society atau SDS, yang mana organisasi ini menyelenggarakan konvensi nasional di Ann Arbor, kemudian lanjut di Chicago. Dari sinilah kemudian muncul yang dinamakan feminisme radikal yang membentuk Women's Liberation Workshop, atau biasa kita kenal dengan Women's Lib. Nah, Women's Lib ini melihat hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan pada masyarakat kapitalis, khususnya di Amerika Serikat, itu seperti halnya hubungan antara penjajah dan yang dijajah. Nah, pada tahun 1968, Women's Lib ini memberikan kritik kepada Miss America Pageant, di mana Women's Lib menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan dan juga komersialisasi tubuh perempuan. Hingga pada akhirnya, usaha tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1975, Gender, Development, and Equality diadakan dalam konferensi perempuan sedunia yang diadakan pertama kali di Mexico City. Nah, hasil penelitian kaum feminisme sosialis pada akhirnya bisa membuka wawasan gender sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan bangsa. Pada akhirnya, tahun 1990, kritik feminisme memasuki institusi sains yang di dalamnya kental dengan nilai-nilai patriarkal. Namun, kaum feminis di sini sudah mampu membongkar dan masuk dalam wilayah epistemologi sains. Nah, berdasarkan hal tersebutlah, tokoh-tokoh feminisme seperti Hilary Ross, Evelyn Fox, Sandra Harding, dan juga Donna Haraway memberikan penawaran mengenai terbentuknya genre science yang berlandaskan nilai-nilai perempuan, anti-eksploitasi, dan juga bersifat egaliter. Boleh di next? Ya, baik. Selanjutnya yakni mengenai feminisme postmodern, yang mana dalam pengertiannya perempuan dalam pemikiran postmodern ini dilihat sebagai yang lain atau the other. Nah, hal ini dikarenakan perempuan mengalami alienasi tidak hanya karena inferioritas yang ada, tetapi juga melalui cara berada, cara mereka berpikir, dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan,
pluralitas, diversifikasi, dan perbedaan. Nah, postmodern ini menggali persoalan alienasi perempuan secara seksual, psikologis, dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sistem. Lanjut. Oleh karena itu, Freud menyimpulkan perempuan menjadi inferior karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Nah, adapun pemikiran dari beberapa tokoh, yang pertama yakni Lacan, dia menjelaskan adanya aturan simbolis atau the symbolic order yang maskulin. Nah, aturan ini disebut Lacan sebagai aturan Bapa atau the law of the father. Nah, terdapat 3 tahap dalam aturan ini, yakni tahap pertama yakni imajinasi, yang kedua tahap kaca atau mirror stage, dan yang ketiga yakni tahap Oedipus. Lalu yang kedua yakni pemikiran dari Helena Sissos. Ya, dia adalah seorang novelis yang mengontraskan gaya menulis perempuan dan gaya menulis laki-laki. Menurutnya, dari gaya menulis tersebut itu terdapat gaya yang sangat kontras antara gaya menulisnya perempuan dan gaya menulis laki-laki. Nah, tulisan laki-laki ini merupakan tulisan palogosentrik. Nah, budaya patriarkal ini mengasosiasikan laki-laki dengan segala hal yang bersifat positif, aktif. Dia adalah matahari, budaya, tinggi, siang, dan sebagainya. Nah, sedangkan perempuan diasosiasikan dengan yang pasif seperti bulan, alam, malam, rendah, dan sebagainya. Yang ketiga yakni dari pemikirannya Anne Rosalind Jones. Nah, dia adalah seorang laki-laki kulit putih berkebangsaan Eropa dan dari kelas yang mapan. Dia mengemukakan bahwa saya melambangkan kesatuan, mempunyai kendali dan pusat universum, katanya. Nah, budaya patriarkal ini mengasosiasikan laki-laki dengan segala hal yang bersifat positif, sedangkan perempuan ini diasosiasikan dengan hal yang pasif. Lalu yang selanjutnya yakni menurut Julia Kristeva. Nah, dia mengontraskan antara tahap semiotik atau pre-oedipal dengan tahap simbolik dan post-oedipal, di mana elemen simbolis ini adalah aspek yang membuat kita dapat berargumentasi secara rasional, memproduksi argumentasi objektif, dan tulisan-tulisan yang semakin gramatik. Nah, elemen semiotik ini adalah aspek yang membuat kita dapat mengekspresikan berbagai perasaan kita, masuk pada proses signifikansi. Menurutnya kondisi perempuan ini lanjut, itulah beberapa pemikiran tokoh. Lalu yang terakhir yakni kondisi perempuan ini terdiri dari 2 hal, yakni secara individual dan secara teoritis, di mana secara individual perempuan itu sangat semiotik maternal, dan dalam pendekatan secara teoritisnya, perempuan ini direpresentasikan lewat tulisan atau aspek etika mengemuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Husnul. Kepada audiens diberikan kesempatan untuk bertanya. Boleh di raise hand dulu pada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sudah ada 2 orang penanya. Kepada Putri, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa gerakan feminisme ini terjadi dalam beberapa gelombang. Lalu apa yang melatar belakangi feminisme ini untuk akhirnya dapat berkembang sebagai sebuah gerakan yang bukan hanya sekedar perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki rasio layaknya seorang laki-laki? Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua dari Arlinda. Pada Arlinda dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi kelompok telah menjelaskan apakah dalam gelombang feminisme postmodern ini masih memiliki pengaruh dari gelombang feminisme yang sebelumnya. Nah, upaya apa yang dapat melahirkan langkah dalam mengkonstruksi pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki?
Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih kepada Arlinda. Selanjutnya langsung dioper ke kelompok selanjutnya, Kak, Bu. Kamu ulang dulu pertanyaannya. Jadi setiap menerima pertanyaan diulang kembali konfirmasi apakah sudah benar seperti itu pertanyaannya. Sering kadang-kadang berbeda ini apa yang dimaksud penanya dengan yang ditanya. Bisa dikonfirmasi lagi pertanyaannya. Benar. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Putri Ayu, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa gerakan feminisme ini terjadi dalam beberapa gelombang. Lalu apa yang melatar belakangi feminisme ini untuk akhirnya dapat berkembang sebagai sebuah gerakan yang bukan sekedar perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki rasio layaknya seorang laki-laki. Benar, Putri, pertanyaannya? Ya, benar, moderator. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu dari Arlinda. Apakah dalam gelombang feminisme postmodern ini masih memiliki pengaruh dari gelombang feminisme yang sebelumnya? Lalu upaya apa yang dapat melahirkan langkah dalam merekonstruksi pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki? Betul, Arlinda? Betul, moderator. Ya, jadi selalu dikonfirmasi ulang ya apabila telah menerima pertanyaan dari audiens. Ya, oke. Baik, mari kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 6 ya yang sudah selesai mempresentasikan papernya. Ya. Sekarang kita lanjutkan kelompok 7 ya. Silakan kelompok 6 mendiskusikan jawaban dari pertanyaan audiens ya, Istiqomah dan Hovifah ya. Iya, Bu. Silakan kelompok 7. Siapa yang menjadi operator dan moderatornya? Saya yang jadi moderatornya, Bu. Operatornya tetap Faiz. Operatornya siapa? Yang jadi operatornya dari kelompok 2 antara Gita, Winda atau Widya, siapa? Siapa yang menjadi operatornya? Bisa share screen? Halo? Yang namanya disebut Faiz tadi? Siapa yang menjadi operatornya? Gita ini ada? Kamu aja kali Faiz. Oh ya, baik Bu, saya yang akan menjadi operatornya. Ya ada respons yang lain? Nggak merasa kali. Bisa share screen? Faiz? Bisa Bu. Silakan dibuka moderator kali. Baik, Bu. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya Putri Ayu nggak berkoordinasi sama yang lain, sama yang mau jadi Kenapa, Bu? nggak Saya- berkoordinasi. Saya kan kelompok yang mau presentasi, Bu. Saya kira kelompok yang share screen udah ada orang ya. Oke. Berapa orang anggota kelompoknya Putri? Ada 2, Bu. Saya dan Anggita. Oke. Silakan dimulai. Dua-dua ikut mengerjakan ya, Putri Ya, dan Ibu. saya. Langsung aja saya mulai. Anggota kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Putra Ayu Wulandari, dan juga Anggita Safira, yang pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai feminisme multikultural dan juga global. Untuk Anggita bisa langsung dimulai. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman saya, Putri Ayu, dan Ibu Ika, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feminisme multikultural dulu ya. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan mencoba menjelaskan mengenai feminisme. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa feminisme dunia atau gelombang ketiga atau yang kita sebut sebagai feminisme post-feminisme adalah bentuk feminisme yang sudah meninggalkan akar pemikiran terdahulunya. Nah, yaitu bagaimana perempuan merasa resah atas budaya patriarki. Nah, jadi para feminis dunia ketiga tuh menganggap ruang gerak dan sensitivitas feminisme tradisional atau feminisme sebelumnya, atau yang kita sebut feminisme dunia ketiga terlalu sempit.
Nah, katanya feminis bukan hanya persoalan penindasan laki-laki terhadap perempuan, melainkan ada sesuatu yang lebih besar nih dan belum terselesaikan oleh feminisme tradisional. Nah, maka dengan pandangan di atas, para pemikir feminisme dunia tuh ketika menyampaikan beberapa kekurangan dari feminis tradisional dan harus diperbaiki oleh feminis dunia ketiga. Di antaranya lahirlah dan tercetuslah feminisme multikultural dan global. Boleh lanjut? Nah, jadi yang pertama dulu yaitu feminisme multikultural, yang dimana memusatkan perhatian pada pandangan bahwa di dalam satu negara seperti Amerika, tidak semua perempuan tuh diciptakan atau dikonstruksi secara setara gitu. Jadi tergantung bukan hanya pada ras dan etnis, tapi juga pada identitas seksual, identitas gender, umum, agama, tingkat pendidikan, kerjaan, atau profesi. Bisa juga status perkawinan, dan masih banyak lagi. Nah, feminisme multikultural di Amerika tuh yang mengkritik pemikiran mainstream feminis yang tidak memasukkan kepentingan perempuan marginal. Nah, disebut juga dengan feminisme perempuan berwarna. Jadi, multikultural itu secara umum didefinisikan sebagai gerakan sosial intelektual yang mempromosikan nilai keberagaman sebagai prinsip utama nih, dan menekankan semua kelompok kultural tuh harus diperlakukan setara dan terhormat. Nah, gagasan ini tuh berangkat dari kecenderungan imigran awal di Amerika yang meninggalkan identitas awal dan hendak menjadi Amerika gitu, sebagai identitas baru mereka. Nah, tetapi pemikiran ini tuh ditinggalkan karena mereka kemudian melihat Amerika sebagai sebuah keberagaman, bukan sebagai identitas baru yang tunggal. Jadi, gagasan multikultural ini justru keberagaman di atas kesatuan gitu. Nah, masyarakat tidak terdiri atas mayoritas dan minoritas, tetapi pluralitas berbagai macam kelompok yang tidak saling mendominasi gitu. Jadi dalam konteks ini, gerakan feminis itu kemudian melihat bias perempuan kulit putih, kelas menengah terdidik, heteroseksual, dan mengabaikan perempuan imigran, kulit berwarna, lesbian, dan kurang pendidikan. Nah, berbeda dengan feminisme global, jadi feminisme global itu berfokus pada hasil kebijakan dan praktek kolonial dan nasionalis. Nah, jadi di mana pemerintah dan bisnis besar membangun dunia atau gelombang menjadi dua. Nah, gelombang yang pertama tuh atau dunia yang pertama itu ada dunia maju atau berpunya, dan dunia yang kedua kita sebut gelombang ketiga, yaitu yang berkembang dan tak berpunya gitu. Kemudian ada salah satu tokoh yang bernama Tong melanjutkan bahwa feminisme ini tuh menekankan bahwa operasi terhadap perempuan di satu bagian di dunia sering disebabkan oleh apa yang terjadi di dunia yang lain. Nah, bagi feminis global, hal yang personal dan politis adalah satu. Nah, perbedaan bukan saja ditoleransi, tetapi juga harus dilihat nih sebagai sumber penting dari polaritas yang memungkinkan meletupan kreativitas yang muncul. Kemudian, feminis global tuh menekankan bahwa perempuan harus memahami pemikiran perempuan lain dan percaya perempuan lain juga dapat memahami pandangannya. Di antara perbedaan yang menjadi bahasan feminisme global adalah kecenderungan sebagian perempuan untuk menekankan isu ekonomi dan politik. Nah, pada tahun 1975, PBB ini mendeklarasikan tahun 1975 sampai 1985 sebagai dasawarsanya perempuan. Jadi, mungkin feminis global tuh bersikeras bahwa semua perempuan tuh saling berkaitan. Mereka memperingatkan bahwa untuk memahami apa yang menyatukan perempuan, semua bersama perempuan harus pertama-tama memahami apa yang membedakan mereka. Jadi, perempuan tidak dapat bekerja sama sebagai manusia yang sejajar untuk menyelesaikan isu-isu yang berhubungan dengan mereka, kecuali jika perempuan itu tuh pertama-tama menyadari kedalaman perbedaan di antara mereka. Boleh lanjut? Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan ini, feminisme multikultural dan global itu menghadirkan tantangan kepada dunia feminisme bagaimana menyatukan perempuan melalui alih-alih perbedaan mereka. Jadi secara umum feminis multikultural dan global itu telah menawarkan dua cara kepada perempuan untuk mencapai suatu kesatuan di dalam keberagaman. Nah, pada prinsipnya perempuan mencari hal yang sama, yaitu yang kita sebut itu diri atau identitas diri dan kebebasan menjadi diri sendiri.
Nah, feminisme global dan multikultural ini menuntut setiap perempuan di dunia harus dapat membayangkan bagaimana kehidupan perempuan lain dan belajar untuk bersikap toleran dan perbedaan atas perbedaan tersebut. Nah, lanjut kepada tokoh-tokoh yang ada di feminisme multikultural dan global. Yang pertama itu ada Elizabeth Spillman. Jadi, Elizabeth Spillman ini tuh berusaha menjelaskan alasan atas kegagalan feminisme tradisional. Nah, feminisme tradisional tuh seringkali gagal membedakan antara kondisi perempuan kulit putih kelas menengah atau yang heteroseksual Kristen yang tinggal di negara maju dan kaya dengan kondisi yang sangat berbeda dari perempuan lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, dalam perkiraannya, teori feminis tradisional salah jalan karena mereka berpikir bahwa mereka dapat mengatasi opresi terhadap perempuan dengan menyederhanakan pandangan atas kesamaan perempuan terhadap laki-laki dan kesamaan antar perempuan. Spillman melanjutkan para teori feminis tradisional itu tuh berargumen bahwa jika semua manusia adalah sama, maka semua manusia adalah setara. Tidak dengan seorang pun yang lebih superior atau inferior daripada yang lainnya. Nah, untunglah, lanjut Spillman dalam teori feminisme tradisionalnya tidak menyadari bahwa adalah juga mungkin untuk mengoperasi manusia dengan menegasikan perbedaan manusiawi, suatu hal yang sama operasinya dengan menegasikan kesamaan manusiawi dengan mengacu kepada operasi terhadap perempuan pada khususnya. Itu boleh lanjut? Nah, yang kedua ada tokoh bernama Audre Lorde. Nah, jadi Audre ini memiliki konsep bernama bahaya berlapis. Nah, bahaya berlapis ini karena ia biasanya mendapatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu yang didefinisikan sebagai lian penyimpang inferior atau dengan sangat mudah didefinisi sebagai orang yang salah untuk mengatasi peminggiran. Nah, seperti ini menurut Lorde adalah tidak dengan mencomot sembarangan aspek dari diri sendiri dan menyajikannya dengan sebagai keseluruhan yang bermakna, seolah-olah seseorang tuh dapat menyelesaikan semua masalah secara sederhana dengan melawan rasisme atau seksisme atau klasisme atau homofobia atau ableisme. Jadi Lorde itu mengalami alienasi lebih jauh setelah ia mengalami mastektomi. Nah, sebaliknya cara untuk mengatasi kelainan seseorang adalah dengan mengintegrasikan semua bagian dari diri Lorde itu secara terbuka, membiarkan kekuatan dari sumber tertentu dalam kehidupan Lorde untuk mengalir ke segala arah dengan bebas melalui diri-diri yang berbeda tanpa pembatasan berdasarkan definisi yang dibeberkan dari luar gitu. Kemudian Lorde menjelaskan bahwa ia berjuang secara tidak diskriminatif terhadap segala kekuatan operasi termasuk bagian dari operator di dalam dirinya. Prioritasnya yang satu dan yang satu-satunya adalah menciptakan suatu masyarakat yang di dalamnya setiap orang adalah benar-benar setara. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan pada teman saya, Putri Ayu. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ada Patricia Hill Collins, yang berargumen bahwa di Amerika penindasan perempuan kulit hitam terjadi secara sistematis dan juga terstruktur melalui 3 dimensi, yaitu ekonomi, politik, dan juga ideologi. Pada dimensi pertama ada dimensi ekonomi yang membuang perempuan kulit hitam ke dalam ghetto. Pengertian ghetto itu sendiri ialah kawasan yang di dalamnya terdapat kumpulan sosial minoritas yang biasanya hidup dalam keadaan miskin, perumahan yang sesak, dan juga termarginalkan dalam jenis pekerjaan. Dimensi yang kedua ada dimensi politik yang mengabaikan hak perempuan kulit hitam dan memberikan fasilitas kepada semua laki-laki maupun perempuan kulit putih, termasuk hak yang paling penting ialah hak pendidikan. Dimensi yang terakhir atau dimensi ketiga ialah dimensi ideologis yang menerapkan pembatasan kebebasan untuk mengontrol citra perempuan kulit hitam seperti yang ada dalam pandangan laki-laki perempuan kulit putih, sehingga perempuan kulit hitam itu tidak bisa mengontrol citra mereka sendiri. Penindasan terhadap perempuan berdasarkan kelas, ras, ataupun gender tidak dapat berlangsung tanpa justifikasi ideologis. Karena itu, Patricia Collins mendorong para feminis kulit hitam untuk membebaskan diri mereka dari berbagai stereotip ideologis yang mengungkung dan merendahkan perempuan kulit hitam. Tokoh yang keempat ada Omo Lade.
Ia menekankan bahwa seksisme di dalam komunitas kulit hitam harus dilawan. Seksisme itu sendiri adalah kebencian atau diskriminasi berdasarkan pada jenis kelamin seseorang. Sehingga menurut Omalade, ada waktunya ketika kepentingan perempuan kulit hitam harus diangkat dari statusnya yang dilatar belakangkan. Bisa slide selanjutnya? Nah, kita masuk kepada perkembangan feminisme multikultural dan global. Feminisme multikultural dan global, seperti yang tadi Anggita sudah bilang, bahwa ia termasuk ke dalam feminisme gelombang ketiga, yang mana akar dari feminisme ini adalah pengkategorisasian dan perbedaan servis antara perempuan kulit hitam dengan perempuan kulit putih. Amerika sebagai dunia pertama yang menjadi objek segala sumber munculnya pemikiran-pemikiran tertindas yang dirasakan oleh perempuan berkulit hitam dan perempuan dunia ketiga. Hingga dewasa ini, penindasan terhadap perempuan secara kultur cukup tampak jelas. Kita bisa lihat operasi plastik masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan tubuh dan wajah yang lebih baik. Contohnya seperti yang terjadi di Korea. Seseorang yang memiliki wajah jelek pasti akan dibully habis-habisan. Oleh karena itu, operasi plastik masih menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi mereka. Operasi plastik menandakan adanya rasa ketidakterimaan atas apa yang telah tercipta dan ditakdirkan. Perempuan diciptakan dengan wajah dan tubuh yang jelek merupakan bukan salah dari perempuan itu sendiri, melainkan oleh sosial malah dibully dan diejek. Hal ini merupakan pengaruh dari dunia pertama yang masuk ke pelosok hingga dunia ketiga. Hal ini tidak terjadi di Amerika saja, bahkan di Indonesia pula yang memiliki ragam suku, budaya, dan etnik, rupanya kasus serupa sering kita jumpai. Misalnya seperti pada suku Papua yang identik dengan warna hitam dan rambut yang keriting. Masih aja ada orang yang kerap membuli hal tersebut. Hal ini sangat disayangkan bila berkelanjutan hingga masa mendatang. Karenanya, adapun gerakan-gerakan perempuan multikultural yang patut untuk diperhatikan, misalnya kelompok ibu-ibu PKK yang mana mereka dalam kegiatannya melakukan kegiatan positif tanpa adanya memandang perbedaan dari etnis maupun budaya. Bisa di slide selanjutnya? Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya, bisa raise hand. Bisa satu lagi, oke, ada Dina dan Istiqomah. Pertama, Dina bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok 7. Jadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok itu, apakah yang membedakan antara feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga? Terima kasih. Terima kasih, Dina. Akan saya ulang ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Dina ialah apakah yang membedakan antara feminisme gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Apakah benar? Benar. Ya, terima kasih, Dina. Selanjutnya untuk Istiqomah, dipersilakan. Ya, jadi kelompok kan sudah menjelaskan mengenai feminisme multikultural dan feminisme global yang tergabung dalam feminisme gelombang ketiga. Lalu, apakah yang melatar belakangi kedua jenis feminisme itu masuk ke dalam feminisme gelombang ketiga? Terima kasih, Istiqomah. Saya ulang ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan Istiqomah itu, apa yang melatar belakangi feminisme multikultural dan global ini masuk dalam kategori feminisme gelombang ketiga? Benar, Istiqomah? Benar. Ya. Terima kasih, Istiqomah dan juga Dina. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Ya, baik. Terima kasih, Ayu. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 7 ya, yang sudah selesai mempresentasikan papernya. Ya, silakan didiskusikan jawabannya ya, Putri. Ya, sekarang kita lanjutkan kelompok terakhir, kelompok 8 ya.
ekofeminis ya. Bahas tentang ekofeminis. Silakan siapa yang menjadi moderator dan operatornya? Saya moderator, Bu. Saya Arlinda. operator, Bu. Ya. Silakan Diana bisa share screen. Arlinda bisa dimulai. Baik, Host baik, boleh terima kasih. minta tolong ini dulu, share screen di oke. Make host, Pais jadiin si Diana host. Sudah terlihat? Oke, ya Sudah. Arlinda dan Dina dua-dua tentunya ikut mengerjakan ya. Iya, Bu, benar. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Ika dan kawan-kawan. Selamat Di pagi. sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ekofeminisme. Yang beranggotakan saya sendiri, Arlinda Kristinawati, dan teman saya, Dina Amatul Jamil. Boleh slide selanjutnya? Yaitu ada paradigma dan tokoh-tokoh ekofeminisme. Slide selanjutnya. Nah, gerakan feminisme dan ekologis memiliki tujuan yang saling memperkuat. Nah, keduanya ini ingin membangun pandangan terhadap dunia dan praktiknya yang tidak berdasarkan model-model dominasi seperti yang dikemukakan oleh Rosemary Bradford Reuter. Ada kaitan yang sangat penting antara pola dominasi terhadap alam, yaitu kaitan antara isu feminisme dan ekologis, di mana kedua wujud dominasi ini dikaitkan dengan kenyataan yang patriarkis dan hierarkis. Nah, kehancuran ekologi saat ini diakibatkan dari pandangan dan juga praktik yang antroposentris namun juga antroposentris. Kedua gerakan feminis dan ekologis ini merupakan gerakan yang mengkritik kompetensi, agresi, dan dominasi yang dihasilkan oleh ekonomi modern dan menjadi gerakan pembebasan. Boleh slide selanjutnya? Nah, sebelumnya perkawinan di antara kedua gerakan ini yang kemudian menjelma menjadi gerakan ekofeminisme. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Rachel Carson yang menuliskan di bukunya yang berjudul The Silent Spring pada tahun 1962. Nah, buku ini menyadarkan sebagian besar umat manusia terhadap lingkungan hidup yang telah diracuni dan dicemari oleh manusia itu sendiri. Dan manusia ini tidak pernah berpikir bahwa suatu waktu lingkungan dan segala yang hidup di bumi ini akan menghadapi ancaman maut, yang berarti kematian pada seluruh umat manusia. Nah, menurut Karen G. Warren ini merupakan seorang tokoh ekofeminisme yang melihat persoalan penindasan ini sebagai akibat dari adanya keyakinan dasar, nilai-nilai, dan sikap asumsi dari negara barat yang andropocentrisme. Nah, kerangka konseptual yang patriarkal yang menindas dan mengatasnamakan keuntungan dan kemajuan serta mempunyai cara berpikir berdasarkan nilai-nilai yang hierarkis, dualistik, dan memakai logika dominasi atau cara berpikir maskulin. Nah, menurutnya itu cara berpikir patriarki dan hierarkis serta dualistik dan opresif sudah merusak perempuan dan alam. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Selanjutnya itu ada tokoh feminisme. Nah, sebelumnya ekofeminisme itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi adalah cara berpikir dan gerakan sosial yang menghubungkan isu lingkungan dengan perempuan. Nah, ekofeminisme ini diperkenalkan pertama kali oleh François de Eubon melalui bukunya yang berjudul Le Feminisme ou le atau feminisme atau kematian yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1974. Nah, kemudian ekofeminisme ini bertujuan untuk menunjukkan segala bentuk penindasan manusia, terutama hubungannya antara perempuan dan alam. Nah, dalam hal ini ekofeminisme berpandangan bahwa perempuan secara kultural terhubung dengan alam. Nah, sebagai salah satu jenis aliran pemikiran dan gerakan feminis, ekofeminisme ini memiliki sifat yang sama, yaitu adanya bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Nah, ekofeminisme ini memahami hubungan tidak hanya manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga dengan binatang dan tumbuhan. Nah, dalam hubungan tersebut seringkali manusia itu menghancurkan sumber daya alam dengan mesin
mencemari lingkungan menggunakan gas beracun. Nah, akibatnya menurut ekofeminisme, alam juga melakukan perlawanan, sehingga setiap hari manusia pun termiskinkan sejalan dengan penebangan pohon di hutan dan kepunahan binatang spesies demi spesies. Nah, untuk mencegah ekofeminisme mengharuskan manusia untuk memperkuat hubungan mereka satu sama lain dan hubungan dengan dunia, bukan manusia. Kemudian lanjut ke tokoh-tokoh feminisme, itu ada Vandana Shiva. Belum, masih di slide. Nah, itu. Nah, Vandana Shiva ini adalah seorang aktivis lingkungan dari India yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan ekofeminisme. Nah, Shiva ini mengkritik kebijakan-kebijakan yang menyalahkan perempuan sebagai penyebab utama dari ledakan populasi atau yang berdampak buruk terhadap lingkungan, serta menyarankan pendekatan terhadap pertanian yang produktif dan berkelanjutan yang lebih melibatkan perempuan. Boleh di next? Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh slide selanjutnya dulu. Oke, di mana ada perbedaan di antara keterkaitan perempuan dan alam ini telah memunculkan berbagai aliran ekofeminisme. Ada yang menganut aliran feminisme alam dan ada pula yang menggunakan feminisme sosial. Nah, dari hal ini kemudian aliran ekofeminisme alam dan ekofeminisme sosial ada beberapa aliran. Jadi aliran ekofeminisme yang mengarah pada pembagian aliran ekofeminisme menurut Tong itu ada 4. Yang pertama ada ekofeminisme alam atau yang disebut atau sering juga disebut dengan ekofeminisme kultural, menganggap di mana perempuan ini sebagian besar bagian dari alam, yaitu sebagai makhluk ekologis yang unik. Ekofeminisme alam ini mempunyai keyakinan bahwa sifat kepedulian seperti merawat, mengasuh, dan lainnya yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan dan diarahkan sebagai nilai dan citra perempuan adalah yaitu merendahkan perempuan. Dan ekofeminisme alam menolak pula inferioritas dan yang diasumsikan kepada perempuan dan alam serta superioritas yang diasumsikan kepada laki-laki dan kebudayaan. Sebaliknya, di sini ekofeminisme alam cenderung menegaskan bahwa alam dan perempuan tidak setara dan memungkinkan lebih baik daripada laki-laki dan kebudayaan, serta mempunyai implikasi bahwa nilai-nilai tradisional dan perempuan dapat mendorong hubungan sosial yang lebih baik dan mengedepankan cara hidup berkelanjutan. Nah, tokoh dari ekofeminisme alam sendiri yaitu ada Mary Darley dan Susan Griffin. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada ekofeminisme spiritual. Nah, yang memiliki keyakinan bahwa kebudayaan yang memandang tubuh perempuan dan alam sebagai hal yang sakral, di mana melalui penggunaan analogi peran perempuan itu secara biologi seperti ibu pertiwi dan peran dasarnya seperti atau ibu kelahiran. Maka peran dari perempuan dan alam akan lebih diuntungkan dari hubungan laki-laki dengan alam. Nah, ekofeminisme spiritual ini lebih memfokuskan untuk menyembah dewi-dewi kuno dan ritual penduduk seperti asli Amerika yang orientasinya mengarah pada komunitas atau sebagai pertunjukan seni, observasi kinetik seperti menyanyi, menari, serta ritual yang memungkinkan manusia untuk menciptakan serta menjaga komunitas satu sama lain dalam situasi sulit dan saling berkompetensi dalam keterlibatan di politis atau di dunia publik. Nah, tokoh feminisme spiritual itu ada Stockhausen dan Charles Frentag. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada ekofeminisme sosial konstruksionis. Nah, ekofeminisme ini menentang asumsi bahwa perempuan secara alamiah memiliki sifat peduli dan mengasuh, tetapi sebaliknya, ciri wanita merupakan produk dari enkulturasi dan sosialisasi. Nah, ekofeminisme sosial ini adalah hubungan yang dibangun secara sosial dan diimplementasikan secara sosial dan ideologis dengan alam yang memungkinkan perempuan untuk tetap berada di bawah laki-laki, seperti halnya alam di bawah budaya. Sebagai salah satu tokoh aliran ini, Dorothy menekankan bahwa dikotomi yang ada di segala aspek harus dimusnahkan. Nah, ini adalah upaya untuk mengakhiri penindasan terhadap semua manusia, baik perempuan ataupun laki-laki, dan semua hal yang tak dihargai atau alam. Nah, penghancuran ini harus dimulai dengan dekonstruksi dikotomi perempuan dan laki-laki karena dikotomi ini merupakan sumber kebencian yang paling mendasar terhadap tanah air sebagai sumber kehidupan.
Selanjutnya ada ekofeminisme sosial transformatif yang menyerukan perubahan gaya hidup manusia, apalagi dalam budaya barat yang dikuasai oleh sistem kapitalis yang mendorong patriarki, mengasingkan manusia, dan merusak kelangsungan hidup alam. Sistem patriarki dan kapitalis membuat perilaku bangsa-bangsa barat tidak bisa diprediksi, terkadang mengenali dan mendekati alam, tetapi tidak mampu menghindarinya. Nah, Mary Mies dan Vandana Shiva yang menekankan bahwa wanita memiliki keterlibatan yang lebih pada pekerjaan-pekerjaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Nah, misalnya perempuan itu terlibat untuk membesarkan anak hingga mencuci pakaian keluarga agar nyaman digunakan. Boleh slide selanjutnya? Yang terakhir ada gerakan-gerakan ekofeminisme. Nah, yang pertama itu ada gerakan Cipko atau gerakan peluk pohon. Nah, yang dilakukan oleh Vandana Shiva pada tahun 1974 sebagai bentuk protes dan pengingat bagi mesin-mesin penebang pohon agar berhenti menebang pohon dan upaya penyelamatan ribuan kilometer waduk. Nah, hal tersebut dilakukan karena para wanita itu percaya bahwa hutan adalah tempat untuk mencari sumber-sumber makanan, bahan bakar, serta kebutuhan rumah tangga sebagai sumber pendapatan. Nah, perempuan yang memeluk pohon tersebut siap mati untuk mempertahankan tumbuhan indigenous atau tumbuhan kecil di India yang saat itu ingin ditebang dan akan diganti menjadi pohon yang lebih besar agar lebih bernilai ekonomis. Boleh di next? Nah, yang terakhir itu ada aksi petani kendeng. Nah, contoh gerakan yang mengusung pemikiran ekofeminisme di Indonesia adalah aksi petani kendeng pada tahun 2016 dan 2017, ketika ibu-ibu petani setempat menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang dan Pati di Jawa Tengah. Menurut warga setempat, operasi pabrik semen akan mengganggu CAT atau cekungan air tanah yang menjadi sandaran warga yang sebagian berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Nah, operasi pabrik semen ini selanjutnya akan membatasi ruang hidup warga dan akan menyebabkan permasalahan sosial yang serius di masa depan. Dalam pandangan ekofeminisme, alam dianggap sebagai simbol perempuan yang selama ini tunduk dalam dominasi laki-laki. Dalam kasus kendeng, pihak yang mendominasi adalah kuasa negara yang tidak hadir untuk memberi persetujuan pelestarian alam, sehingga pro pada agen eksploitatif. Akibatnya, perempuan lalu teralienasi, kehilangan ruang hidup, terpisah dari alam, yang disimbolkan dalam pemasungan kaki di depan Istana Merdeka. Boleh di next? Sekian di kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 8 telah usai. Buka sesi tanya jawab. Sebelumnya yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, ada dua orang yang ingin bertanya. Yang pertama boleh Farizal pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Arinda atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Perempuan itu kan biasanya kan memiliki peran ganda dan seringkali tidak bisa berperan aktif dalam kegiatan publik, termasuk itu dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah yang bisa dilakukan oleh perempuan agar bisa dapat terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Farizal. Boleh pertanyaan yang kedua oleh Kusnul. Baik, terima kasih. Coba kamu ulang dulu ya, ulang dulu pertanyaan yang dikemukakan oleh Farizal tadi. Farizal tadi bertanya, perempuan memiliki peran ganda dan seringkali tidak bisa berperan aktif dalam kegiatan publik, termasuk dalam pelestarian lingkungan. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan perempuan agar dapat terlibat dalam pelestarian lingkungan? Apakah benar Farizal? Iya, betul Arinda. Terima kasih. Boleh Kusnul Khofifah? Ya, terima kasih moderator. Saya Husnul Khofifah mau bertanya, bagaimana sih situasi perempuan dan kaitannya dengan lingkungan hidup saat ini? Nah, serta mengapa ketidakseimbangan alam ini dapat mempengaruhi hidup perempuan? Terima kasih. Baik, terima kasih Husnul Khofifah atas pertanyaannya. Saya ulangi,
bagaimana situasi perempuan dan kaitannya dengan lingkungan hidup saat ini. Saya ulangi, bagaimana situasi perempuan dan kaitannya dengan lingkungan hidup saat ini, serta bagaimana ketidakseimbangan alam dapat mempengaruhi hidup perempuan. Apakah betul? Ya, Husnul? terima kasih. Iya, betul. Oke. Sudah ada 2 penanya, mungkin kelompok 8 membutuhkan waktu untuk menjawab, saya kembalikan kepada Bu Ika. Terima kasih. Ya, baik, mari kita beri aplaus ya untuk kelompok 8 ya, yang sudah selesai mempresentasikan papernya. Ya, silakan didiskusikan ya jawaban untuk pertanyaan dari audiens. Ya, sekarang kita kembali ke kelompok 6 ya. Sudah didiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan audiens? Sudah, Bu. Silakan Istiqomah mulai dijawab dan Husnul Khofifah. Oke, terima kasih Bu Ika. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Putri dan Dina. Mungkin boleh Husnul terlebih dahulu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Arlinda. Jadi jawabannya ini pengaruh gelombang feminis seperti eksistensialisme, psikoanalisa, dan dekonstruksi ini masih sangat terasa dalam aliran feminis postmodern. Nah, baginya perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini harus diterima dan dipelihara. Bahwa feminisme postmodern ini harus berusaha membongkar narasi-narasi besar, realitas, konsep kebenaran, dan juga bahasa. Nah, upaya inilah yang kemudian melahirkan beberapa langkah dalam merekonstruksi pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki. Perempuan di sini harus membentuk bahasanya sendiri. Perempuan harus membuat seksualitasnya sendiri dan harus ada usaha untuk menyimpulkan dirinya sendiri atau juga dikenal dengan istilah Indo-Palocentric discourse. Nah, maka dapat dikatakan bahwa meskipun berbeda-beda secara fokus perhatian, baik antara gelombang feminisme maupun antar aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. Artinya, dengan pengalaman ketertindasan yang dialami kaum perempuan, kalangan feminisme ini berusaha memberi semangat, dorongan, serta inspirasi tentang pentingnya peran dan posisi perempuan, terutama peran dan posisinya dalam ranah kultur maupun domestik. Sekian jawabannya. Oke, terima kasih Khofifah. Dari audiens, apa ada yang mau menambahkan jawaban dari Husnul? Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Kepada Dina, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Maaf, Arlinda moderator. Oh iya, kepada Arlinda. Sudah moderator, jadi aliran gelombang feminisme ini tetap memposisikan perempuan pada semestinya. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Oke, terima kasih Arlinda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait pertanyaan Putri yang mengenai apa yang melatar belakangi feminisme ini untuk akhirnya dapat berkembang sebagai sebuah gerakan yang bukan hanya sekadar perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki rasio layaknya seorang laki-laki. Jadi inti dari semua perjuangan feminisme dari gelombang pertama, kedua, hingga ketiga adalah kesetaraan perempuan untuk menjadi subjek yang aktif dalam hidupnya. Nah, namun masing-masing gelombang ini memiliki penekanan yang berbeda-beda. Nah, tujuan feminisme yang pertama itu adalah diterimanya tuntutan atas hak-hak perempuan yang lebih legal, seperti tuntutan atas pendidikan, kemudian berevolusi menjadi tuntutan untuk mendapatkan hak pilih. Lalu kesetaraan dalam feminisme gelombang kedua itu berevolusi menjadi tuntutan atas hak-hak istimewa perempuan, karena fisiologisnya yang berbeda dari laki-laki. Sedangkan
feminisme gelombang ketiga atau post-feminisme ini telah memiliki agenda yang lebih majemuk. Jadi, feminisme ini dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perempuan berdasarkan tuntutan zaman yang dihadapi perempuan. Mereka berkembang ketika mendapatkan konteks yang tepat saat perempuan ini mendefinisikan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang akan memperkaya feminisme dan juga mendorong feminisme untuk terus berkembang. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Mungkin tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Kepada Putri, apakah sudah terjawab? Ya, sudah Istiqomah. Terima kasih atas jawabannya. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya tutup presentasi dari kelompok 6 dan dikembalikan kepada moderator kelompok 7 untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Istiqomah. Selanjutnya kami dari kelompok 7 akan Sebentar ya. Mari kita beri applause dulu untuk kelompok 6 ya, yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari audiens. Oke, silakan moderator kelompok 7. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan pertama dari Anggita yang akan menjawab pertanyaan dari Dina Amadul. Silakan Anggita. Baik, terima kasih Putri. Jadi kembali pada pertanyaan Dina, yaitu apakah yang membedakan antara feminisme gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mulai pada feminisme gelombang pertama yang dimana feminisme ini tuh mencakup di dalamnya lebih utama berfokus pada kesenjangan politik. Nah, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Nah, aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis abad 19 bernama Mary Wollstonecraft. Nah, sedangkan untuk feminisme gelombang kedua itu lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah woman liberation. Nah, gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner. Nah, sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 sampai 1980. Nah, bisa dikatakan inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih diketahui bahwa secara hukum dan politis, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama, tetapi dalam praktiknya tidak terrealisasikan secara maksimal. Nah, untuk feminisme gelombang ketiga atau yang dikenal juga sebagai post-feminisme, aliran ini tuh dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Nah, aliran ini tuh begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Meski demikian, banyak tokoh feminis yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan post-feminisme. Hal ini tuh disebabkan karena post-feminisme merupakan gerakan yang menolak gagasan feminis gelombang kedua. Dilihat dari ide dan gagasannya misalnya. Jadi, feminisme gelombang ketiga tuh mengusung keberagaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Begitu. Saya kembalikan kepada Putih. Terima kasih Anggita untuk jawabannya. Sebelum saya bertanya ke Dina, saya akan bertanya ke audiens, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban Anggita? Sepertinya tidak ada ya. Untuk itu saya bertanya ke Dina, apakah sudah terjawab Dina? Baik, jadi gelombang pertama itu emansipasi wanita pada bidang politik, terus yang kedua gerakan revolusioner sebagai reaksi kaum perempuan terhadap praktik diskriminasi dan merupakan lanjutan dari gelombang pertama, dan yang ketiga itu merupakan keberagaman dan perubahan. Terima kasih atas jawabannya kelompok. Terima kasih juga Dina. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Istiqomah yang bertanya, apa yang melatar belakangi feminisme multikultural dan global ini masuk ke dalam feminisme gelombang ketiga.
Seperti yang sebelumnya kelompok sudah jelaskan bahwa memang feminisme multikultural dan feminisme global ini termasuk dalam feminisme gelombang ketiga. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti tujuan dari kedua feminis yang tentu tergolong dalam usaha-usaha menuntut hak perempuan dalam bingkai feminisme. Selain itu, feminisme gelombang ketiga merupakan feminisme yang terjadi pada rentan waktu akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Melihat kembali bahwa feminisme multikultural dan feminisme global ini terjadi di waktu antara 1980 sampai 1990. Nah, hal lain yang membuat feminisme multikultural dan feminisme global masuk ke dalam feminisme gelombang ketiga adalah unsur pemahaman tentang perbedaan dan saling menghargai yang dibawa oleh gelombang ketiga sesuai dengan apa yang menjadi fokus persoalan pada feminisme multikultural dan juga global. Tidak hanya itu, unsur kontemporer yang melekat pada feminisme gelombang ketiga juga turut menginterpretasikan feminisme multikultural dan global, di mana cerminan keterbukaan akan hal-hal baru juga turut diadopsi oleh kedua aliran ini. Adapun di sini menurut Swastini yang mengutip pernyataan Gebel bahwasanya feminis gelombang ketiga lahir sebagai suatu reaksi perempuan kulit hitam terhadap dominasi perempuan kulit putih dalam feminisme gelombang kedua dan penolakan terhadap asumsi bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat seragam dan universal. Hal ini sesuai dengan apa yang diperjuangkan dari feminisme multikultural dan juga global. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apakah dari audiens ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya ingin bertanya ke Istiqomah, apakah sudah terjawab Istiqomah? Ya, jadi kenapa multikulturalisme itu bisa masuk, feminisme multikultural itu masuk ke gelombang ketiga. Tadi kan Putri sudah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor, ada tujuan tentang waktu terjadinya dan juga pemahamannya. Jadi saya sudah paham. Terima kasih Putri. Baik, terima kasih juga Istiqomah. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ika. Oke, baik. Mari kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 7 ya yang sudah menjawab semua pertanyaan audiens. Ya, sekarang langsung kita lanjutkan pada kelompok 8 ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Di sini kelompok 8 akan menjawab 2 pertanyaan tadi. Yang pertama itu adalah Farizal. Mungkin Dina Matul Jamil ingin menjawab pertanyaan dari Farizal. Baik, terima kasih moderator. Jadi setelah berdiskusi dengan kelompok, kami ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahrizal, di mana pertanyaannya itu adalah perempuan memiliki peran ganda, yang dimana seringkali tidak bisa berperan aktif dalam kegiatan publik, termasuk pelestarian lingkungan. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam pelestarian lingkungan? Nah, jawaban dari kelompok kami itu, perempuan sebenarnya dapat melestarikan lingkungan, dimulai dari diri sendiri pada sektor domestik atau private. Dengan yang pertama itu ketika menggunakan kosmetik dan kosmetik tersebut medis, maka sisa-sisa dari bahan kosmetik yang telah dipakai itu dibuang pada tempatnya atau didaur ulang. Nah, kemudian dapat mengurangi pemakaian deterjen yang berlebihan dan mengontrol pembuangan air limbah sabun dengan cara menampung di tempat tertentu agar tidak langsung dibuang ke tanah. Kemudian perempuan juga dapat melakukan perannya di rumah untuk mengurangi produksi sampah plastik dengan cara menghemat plastik saat berbelanja di pasar, yaitu memakai tas yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian perempuan juga dapat membersihkan rumah dan melakukan hal yang bermanfaat untuk lingkungan rumah sehingga akan diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Kemudian yang terakhir, perempuan juga merupakan seorang yang aktif melakukan penanaman di rumahnya masing-masing, seperti menanam pohon. Sekian dari saya. Mungkin dari audiens ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Farizal? Baik, jika tidak ada, bagaimana Farizal, apa dapat dipahami? Sudah dapat dipahami Arinda. Terima kasih Dina atas jawabannya dan kelompok.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu ada dari Kusnul Kofifa. Kusnul bertanya bagaimana situasi perempuan dan kaitannya dengan lingkungan hidup saat ini, serta bagaimana ketidakseimbangan alam dapat mempengaruhi hidup perempuan. Jadi dari kelompok 8, di mana jawabannya perempuan merupakan korban dari suatu sistem yang bertumpu pada ketimpangan dan eksploitasi. Demikian juga yang terjadi pada alam. Nah, gerakan ekofeminisme di dunia ini muncul sebagai reaksi protes terhadap ketimpangan tersebut. Adanya perubahan yang diupayakan oleh perempuan di mana menggarisbawahi representasi atau ketimpangan perempuan dalam gerakan lingkungan hidup. Nah, ekofeminisme ini tidak menampik pada kedekatan emotif perempuan dengan alam. Nah, ekofeminisme ini mempengaruhi hidup perempuan. Contohnya ancaman krisis air di wilayah Rembang di wilayah Kasat, yaitu di tambang. Nah, isu ini genting untuk seluruh masyarakat tentunya. Namun, para petani perempuan merasakan ketidakseimbangan tersebut sebagai pengalaman real yang mereka geluti sehari-hari, sebab mereka dekat dan paham mengenai air dan pentingnya menjaga mata air. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Kusnul Kofifa. Ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak bagaimana Kusnul atas jawabannya? Apakah dapat dipahami? Ya, sudah dapat dipahami moderator. Jadi intinya itu perempuan ini adalah korban dari suatu sistem yang bertumpu pada ketimpangan dan eksploitasi. Nah, terus ekofeminisme juga mempengaruhi hidup perempuan, contohnya seperti krisis air yang telah kelompok jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kusnul Kofifa. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf, saya serahkan kepada Bu Ika. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya kelompok 8 menjawab seluruh pertanyaan audiens. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 8. Baik, alhamdulillah udah selesai ya seluruh materi untuk sampai dengan UTS ya, 7 kali pertemuan. Mari kita review dulu sebelum minggu depan kita akan UTS ya. Saya akan mereview mulai dari pelajaran pertama ya. Coba saya sambil mengecek kamu apakah kamu sudah masih mengingat atau tidak ya. Perbedaan seks dan gender. Ini jadi ujiannya nanti saya biasa melakukan ujian itu ujian lisan ya. Jadi kita ujiannya nanti lisan minggu depan. Jadi nanti yang ada di kelas itu adalah saya, kemudian PJ ya. Silakan mungkin Faiz atau Inaka atau bisa dua-dua, kemudian satu orang yang ujian. Jadi di room itu biasanya saya ada 4 orang ya, atau nanti bisa jadi 5 ya. Biasanya saya PJ dan 2 orang yang mau ujian ya. Jadi yang pertama, nanti yang kedua udah prepare untuk bisa mendengarkan juga pertanyaan dari yang sebelumnya gitu ya. Materinya adalah materi yang sudah kita pelajari ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Nanti akan kita review sebentar dan waktunya nanti tidak lama ya, paling 10 menit ya satu orang, paling lama itu 15 menit ya. Kalau menjawabnya lancar ya bisa 7 menit gitu. Kemudian nanti kalau misalnya untungnya ya kalau ujian lisan ini seandainya kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya, kamu bisa mengalihkan mana yang kamu kuasai ya. Jadi saya akan menanyakan mana yang paling kamu kuasai, mana yang bisa kamu jelaskan. Jadi istilahnya kamu bisa perbaikan nilai gitu ya, tapi langsung ya. Jadi kamu bisa mengalihkan, Bu, saya kayaknya yang ini kurang menguasai, boleh nggak yang ini gitu ya. Nah itu ya, kalau kamu ujian tulisan itu kan nggak bisa seperti itu ya. Saya berharap semuanya yang penting adalah paham ya, paham dari materi substansi yang sudah kita pelajari bersama ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu ini karena laki-lakinya mau sholat ya.
Pelajaran yang pertama adalah tentang perbedaan seks dan gender, ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan sambil saya validasi nanti? Siapa yang mau menjelaskan? Saya Apa itu seks, apa itu gender? Putri Ayu, silakan. kalau untuk gender sendiri itu lebih ke peran yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya berdasarkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau seks itu lebih ke kayak apa yang sudah ada kodrat dari manusia itu sendiri seperti jenis kelamin. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, bisa dijelaskan apa namanya? Jadi kalau udah, jadi diawali dengan gender adalah konstruksi sosial. Kalau udah konstruksi sosial, ya, itu udah artinya udah itu berasal dari masyarakat gitu ya. Konstruksi sosial tentang pembagian peran tanggung jawab ya antara laki-laki dan perempuan ya, yang sangat tergantung dari budaya dan masyarakat setempat gitu ya. Kemudian tadi benar, seks adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan ya, itu yang namanya kodrat. Kemudian ada 3 sifatnya, apa aja sifatnya? Maksudnya perbedaannya? Misalnya ini, jadi dia tidak berubah ya. Kalau kamu lihat halaman, pegang buku saya ya. Jadi cuman ini ada yang direvisi waktu itu saya bilang ya. Yang Ada di halaman 16, Bu. Iya, ya, halaman 16 ya. Coba siapa yang mau membacakan? Saya, Bu, boleh? Ya, silakan Widiana. Baik, Bu. Perbedaan antara gender dan seks. Yang pertama, gender dapat berubah, sedangkan seks tidak dapat berubah. Gender dapat dipertukarkan, sedangkan seks tidak dapat dipertukarkan. Peran gender berbeda-beda dan tergantung pada budaya masing-masing, sedangkan seks berlaku sepanjang masa. Gender memiliki perbedaan antar kelas sosial, sedangkan seks selalu berlaku secara universal. Gender tidak berlaku secara universal atau hanya berlaku sesuai wilayah suatu tempat. Kemudian, gender bukan pemberian dari masyarakat atau budaya, namun berasal dari... Ini salah ya. Ini saya waktu mau itu revisi, ini belum direvisi ya. Jadi gender itu dia adalah ini salah ini seharusnya di sebelah kanan ini ya. Jadi gender adalah pemberian masyarakat, kata bukannya itu juga. Jadi gender itu ada konstruksi sosial ya. Nah, jadi yang berasal dari Tuhan itu seharusnya di sebelah kanan ya. Jadi seks itu berasal dari Tuhan ya. Nah, kamu nanti bisa tambahkan juga ya contohnya, misalnya gender itu dapat berubah gitu ya. Misalnya dari apa yang terjadi di masyarakat Batak, misalnya dengan masyarakat Jawa ataupun di luar negeri atau di dalam negeri itu bisa berubah-ubah ya. Nah, kalau seks itu tidak dapat berubah ya. Jadi misalnya yang sesuatu berasal dari Tuhan itu misalnya bahwa laki-laki itu memiliki penis ya, perempuan itu memiliki vagina seperti itu ya. Laki-laki memiliki testis di mana membuat produk hormon testosteron ya. Testosteron itu yang memproduksi sperma, yang mengeluarkan otot-otot laki-laki ya. Sementara kalau perempuan itu ada hormon progesteron ya, hormon prolaktin seperti itu ya, estrogen ya. Nah itu yang membuat fungsi-fungsi anatomi tubuh itu nggak dapat berubah ya, walaupun transgender dia operasi misalnya, maaf ya bukannya gibah ya, misalnya seperti Dorce kemarin ya, dia kan udah operasi kelamin itu, udah transseksual ya, jadi dia udah operasi penisnya menjadi vagina ya. Nah, tetapi kan fungsi-fungsi reproduksi itu nggak bisa berubah ya, nggak bisa hamil ya, nggak bisa melahirkan ya, nggak bisa menyusui, walaupun laki-laki sekarang banyak ya yang suntik silikon, tetapi kan nggak bisa menghasilkan air susu ya. Nah, nggak bisa menstruasi ya. Nah, itu yang nggak bisa berubah. Itu yang benar-benar berasal dari Tuhan ya.
Yang dipertukarkan itu ya misalnya laki-laki kan bisa juga ya nyuci piring kayak gitu, pekerjaan-pekerjaan yang berada di domestic spare. Ya, selama ini asumsinya kan laki-laki itu berada di public spare ya, hanya bisa berburu hal-hal yang berat-berat gitu. Tapi sebenarnya laki-laki bisa juga mengganti popok anak. Perempuan sekarang juga berada di public spare, bukan hanya di domestic spare aja ya. Perempuan juga berada di public spare, artinya berada di luar rumah, ikut bekerja, ada yang bawa Transjakarta ya. Nah, itu bisa peran-peran itu bisa dipertukarkan gitu. Ya. Kemudian yang di bawahnya itu tergantung dari budaya masing-masing tadi ya. Bisa di budaya di Padang beda dengan budaya di Sumatera Utara misalnya ya. Nah, kemudian itu ya perbedaannya, terutama tiga yang kodrat itu sama sepanjang masa dari zaman Cleopatra zaman dulu sampai sekarang tuh sama ya. Kalau gender itu bisa berubah-berubah tergantung dari tadi konstruksi sosial masyarakatnya ya. Jadi ada 4 ya perbedaannya, bisa berubah ya. Untuk yang gender ya, untuk yang seks tidak dapat berubah, yang gender bisa dipertukarkan, yang seks tidak dapat dipertukarkan. Nanti silakan untuk dapat nilai yang lebih bagus dijelaskan nanti contoh-contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Yang gender itu sifatnya universal, seks itu universal ya, berlaku sepanjang masa ya. Gender itu berubah-ubah ya. Nah, itu. Oke. Itu yang pertama, itu pasti saya tanyakan. Kemudian sebelumnya saya pasti setelah itu saya akan menanyakan, bisa nggak kamu jelaskan bagaimana mulai dari perbedaan peran gender sampai terjadi ketidakadilan gender? Ada yang bisa mau menjelaskan? Coba dulu. Erlinda, mau coba? Atau biar cepat ya, biar cepat saya aja deh. Oke, tadi kan sudah ada perbedaan peran gender ya. Perbedaan peran gender itu kemudian kan jadi intinya di sini sampai terjadi ketidakadilan gender adalah hegemoni budaya patriarki ya. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural ya, itu sebagian besar masyarakat kita itu didominasi oleh budaya patriarki ya. Sebenarnya gender itu tidak perlu dipermasalahkan selama tidak terjadi ketidakadilan gender. Dia menjadi bermasalah ketika terjadi ketidakadilan gender ya. Dalam budaya patriarki di mana perempuan namanya juga patriarki ya, bapak ya, laki-laki. Jadi kedudukan perempuan itu menjadi kedudukan yang pada posisi second ya, yang kedua ya. Jadi kedudukan laki-laki itu dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Itu yang mengakibatkan terjadi macam-macam diskriminasi yang ada di masyarakat ya, di mana diskriminasi itu membuat perempuan itu terkadang menjadi dalam posisi yang lebih lemah gitu ya, yang menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya. Bentuk diskriminasi gender itu menyebabkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sudah kamu pelajari ya. Ada 6 sebenarnya, tetapi nanti 5 juga nggak apa-apa ya. Yang pertama itu ada stereotype, kemudian ada subordinasi, marginalisasi, double burden, violence, sampai sosialisasi keyakinan gender ya. Jadi subordinasi terutama dalam hal pengambilan keputusan ya, kamu ingat kasus Papua ya. Nah, kemudian marginalisasi di mana perempuan pun menjadi, ingat selalu belajar dari kata kunci ya, subordinasi, subordinasi berarti di bawah. Semua perempuan menduduki posisi subordinasi. Kemudian marginalisasi, perempuan termargin. Margin apa? Pinggir artinya margin. Ya, jadi perempuan itu terpinggirkan ya. Misalnya zaman dulu ya, perempuan itu dan laki-laki sama-sama di sawah menggunakan ani-ani ya untuk bekerja, kemudian dengan majunya teknologi muncul traktor ya, segala macam yang diasumsikan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Kemudian perempuan-perempuan menjadi terpinggirkan ya, sehingga mereka sampai tidak mendapat pekerjaannya digantikan oleh laki-laki. Kalau kasus-kasus sekarang banyak di pabrik-pabrik ya, buruh-buruh di pabrik ya, perempuan dianggap tidak mampu menggunakan teknologi yang
canggih misalnya, nah itu jadi dia termarginalkan. Terlihat juga dari perbedaan upah buruh antara laki-laki dan perempuan, ya, yang sering sekali itu sangat terlihat diskriminatif, ya. Nah, kemudian stereotype, ya, stereotype adalah labelan negatif, ya, di mana kamu ingat ya kalau label negatif gitu biasanya kalau orang Batak ya ada stereotipnya orang Batak makan orang, ya, atau apalagi orang Padang pelit gitu ya, banyak stereotip dalam masyarakat ya. Nah, kamu ingat jadi perempuan itu dalam pelabelan negatif bahwa dia dianggap makhluk yang lemah. Ya, perempuan, ah udah deh, kamu pasti istiqomah, kamu pasti nggak bisa ngerjain ini deh. Kamu kan makhluk yang lemah, kamu nggak berdaya gitu. Nah, itu selalu ada nggak di masyarakat seperti itu ya? Anggapan-anggapan perempuan adalah makhluk yang lemah, itu namanya stereotype ya. Kemudian double burden, ya, burden itu beban ya, beban ganda. Bahkan tidak hanya beban ganda ya, multiple ya. Jadi selain tadi kalau double itu sebenarnya asumsinya itu adalah public spare ya, dan domestic spare ya. Jadi di dalam rumah tangga dan di luar rumah ya. Tetapi seringkali multiple burden itu ya perempuan itu kan di rumah ya, seperti saya misalnya ya, jadi dosen, jadi pembantu ya, jadi supir, jadi semua ya, semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah gitu ya. Nah, tetapi di public spare juga begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan double burden atau multiple burden ya. Kemudian violence ya, kekerasan ya seringkali itu terjadi ya karena tadi bargaining position perempuan yang lemah. Biasanya kan kalau orang tua punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, pasti yang disuruh lanjutin sekolah yang mana kalau uangnya pas-pasan? Laki-laki, Bu. Laki-laki ya, Faiz ya. Udahlah Arlinda kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, Faiz aja yang sekolah, kan kamu nanti 3 di kasur, di dapur, di sumur gitu ya. Jadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi juga nggak apa-apa. Akhirnya ketika Arlinda menikah, dia tidak berpendidikan ya, nggak bisa mencari pekerjaan, bargaining position-nya sangat lemah. Nah, itu bisa membuat laki suaminya nanti berbuat sewenang-wenang ya, dan ada ketergantungan yang tinggi dari seorang istri karena kalau nanti dia dicerai bagaimana? Dia nggak punya pendidikan, dia sulit mencari pekerjaan ya. Akhirnya terjadilah kesewenang-wenangan yaitu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kalau menurut Undang-Undang PKDRT, untuk kita udah punya payung hukum ya, yaitu kekerasan ada 4 macam ya, kekerasan secara fisik, yang kedua secara psikis, ya, secara fisik ya tentunya ditampar, dipukul dan sebagainya. Psikis bisa kekerasan verbal ya, dasar kamu perempuan bodoh ya, seperti itu termasuk kekerasan verbal. Kemudian kekerasan seksual dan yang terakhir penelantaran ekonomi rumah tangga ya. Dan itu undang-undangnya keras ya, hukumannya bisa penjara dan bisa sampai ratusan 300 jutaan ya. Nah, itu ya. Itu untuk bagaimana mulai kamu menjelaskan perbedaan gender, kemudian diskriminasi gender sampai terjadinya ketidakadilan gender. Ada 5 bentuk tadi ya. Kalau sosialisasi keyakinan gender ini yang paling sulit kan ya. Mulai dari kakek neneknya mengajarkan seperti itu. Jadi itu sosialisasi sampai kepada sudah menginternalize ya. Jadi itu sangat sulit berubah. Oke, itu kemudian yang berikutnya nanti saya minta kamu jelaskan 2 aja dari 4 teori sosial tentang gender ya. Jadi nanti ada 4 kan ya, teori natur, nurtur, struktural fungsional dan konflik ya. Natur itu lebih kepada yang seks, nurtur itu lebih kepada gender ya. Kemudian struktural fungsional, kamu ingat itu fungsi-fungsi ekspresif, fungsi-fungsi instrumen ya. Kemudian kalau yang konflik ya kamu ingat selalu asumsi dasar ya. Asumsi dasarnya kalau struktural fungsional kan dia asumsi dasarnya minimal 3 ya, kamu ingat ya. Jadi selalu dalam sebuah sistem atau dalam keluarga, misalnya sistem itu keluarga, ya selalu semua organ yang satu dengan organ yang lain itu saling ketergantungan ya. Jadi ada ayah, ibu, anak. Jadi ingat analogi tubuh manusia ya. Ada tangan, kaki, semua itu memiliki fungsi. Ingat kata kunci ya, struktur fungsi. Dalam sebuah struktur ada organ-organ yang memiliki fungsinya masing-masing ya,
dalam konteks ini keluarga misalnya, jadi ada ayah, ibu, anak ya, anak laki-laki, anak perempuan yang semua memiliki fungsinya. Nah, asumsi yang kedua, semua harus berada dalam keadaan keseimbangan atau equilibrium ya. Semua harus pada fungsinya masing-masing. Yang ketiga, semua menuju pada social order ya atau keteraturan sosial ya. Jadi kalau struktur fungsional ujungnya adalah harmoni ya. Social order, keteraturan, harmoni karena adanya konsensus nilai atau norma yang disepakati bersama ya. Kebalikannya kalau konflik asumsi dasar yang pertama adalah bahwa setiap orang memiliki kepentingan ya. Jadi ayah, ibu dalam konteks ini kalau keluarga, ayah, ibu semua memiliki kepentingan ya, anak laki-laki, anak perempuan ya. Kemudian adanya dominasi kelas ya. Kalau kamu ingat Marx ya, ya salah satu jadi ada relasi kuasa di situ ya. Ada yang mendominasi, biasanya mungkin ayah ya. Kemudian kalau kamu ingat Marx berarti ada bourgeois dan proletar ya, di mana terjadi eksploitasi ya, yang memunculkan teori nilai lebih sampai terjadi alienasi ya. Begitu juga dalam keluarga kalau terjadi eksploitasi dari salah satu yang mendominasi, ya misalnya Faiz ya disuruh Faiz kata bapaknya, habis ini kamu ya cuci mobil, cuci piring, cuci baju, ya, bersihkan halaman, terus belanja. Kira-kira Faiz gimana? Faiz, Ya, Bu. kira-kira kalau kamu disuruh semua pekerjaan seperti itu dilakukan namanya eksploitasi ya, Ya, apa Bu. yang terjadi? Pastinya anak akan merasa yang namanya merasa tidak yang terjadi terbeban. lama banget sih mikirnya Faiz. Terbeban. Akan terjadi apa? Coba yang lain akan terjadi apa tuh kalau dilakukan eksploitasi? Ingat buruh, apa yang terjadi? Alienasi. Alienasi itu dia terasing ya, akan terjadi pemberontakan dong yang menurut Marx akan terjadi sebuah revolusi ya. Tetapi Marx waktu itu tidak memikirkan adanya kelas menengah ya yang sekarang istilahnya serikat buruh ya untuk melakukan negosiasi ya. Kalau alienasi itu kan dia yang teori nilai lebih itu jadi buruh itu bekerja 18 jam sehari. Marx melihat di pabriknya Engels ya. Nah, itu sementara keuntungan yang 8 atau 10 ya untuk buruh, yang sisanya itu untuk pemilik pabrik kan. Itu yang membuat Marx melihat ini kan eksploitasi gitu 18 jam sehari tapi dia nggak dikasih uang lembur ya, malah yang 10 jam dinikmati oleh bosnya gitu. Kalau sekarang kan orang kerja tapi ada lemburnya sehingga tidak terjadi pemberontakan ya. Sehingga bahkan itu teori nilai lebih itu menghasilkan alienasi, buruh itu terasing dari dirinya sendiri, dari keluarganya, bahkan dari barang yang dia produksi sendiri dia pun tidak bisa menikmati. Itu kan alienasi. Jadi terasing, keterasingan dari dirinya, dari keluarganya, bahkan dari barang produksinya sendiri. Oke, itu ya. Kamu nanti silahkan, kemudian konflik asumsi dasarnya itu ya. Jadi setiap orang punya kepentingan, akan terjadi ada kelas ya, ada yang mendominasi ya, yang mendominasi itu akan melakukan eksploitasi, kemudian akan terjadi pemberontakan ya. Kalau dalam keluarga bisa jadi kalau berontak tadi misalnya Faiz bisa lari dari rumah atau terjadi perceraian ya, seperti itu. Kemudian tadi natur udah jelas ya. Natur kalau kamu mau jelasin natur itu yang alami yang kodrat ya, yang dari Tuhan itu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki 46 kromosom ya, 23 kromosom XX dan 23 XY ya. Nah, itu sifat-sifat pembawa selnya. Kalau yang XY jadi laki-laki ya. Nah, itu tadi yang terkait dengan laki-laki misalnya, bukan misalnya ya, laki-laki akan mengeluarkan dari testis, kamu ingat biar gampang testis, testos gitu ya. Testis itu menghasilkan testosteron ya. Testosteron itu yang memproduksi sperma ya. Kemudian yang lain, hormon yang lain yang untuk membuat otot-otot ya. Kalau perempuan hormonnya apa? Progesteron ya, estrogen ya, prolaktin yang menghasilkan air susu gitu ya. Nah, itu yang benar-benar berasal dari Tuhan ya.
Nah, itu kalau yang natur ya. Kalau yang nurtur itu tadi konstruksi sosial ya, kemudian tadi struktural fungsional udah, konflik udah. Ada 4 ya, nanti saya paling minta jelaskan 2 dari 4 yang kamu ketahui ya. Kemudian yang terakhir adalah kita masuk feminisme ya. Feminisme ada yang tadi ya baru saja selesai kita. Gelombang 1, 2, dan 3, saya rasa ini masih hangat ya. Gelombang 1 itu terdiri dari 5 ya, mulai dari feminisme liberal, feminisme marxis, sosialis, feminisme psikoanalisis, dan feminisme radikal ya. Itu tadi penekanannya adalah terjadi opresi terhadap perempuan ya. Itu saya minta kamu pelajari peta ya. Peta teori feminis itu ada di halaman sebentar ya. 80 mulai dari halaman 83 sampai 87 ya. Bisa dilihat di buku ya. Tabel 32 peta teori feminis ya. Jadi ada teori, ada dasar pemikiran, ada isu-isunya, ada tokoh feminis dan kritiknya. Ya. Ya, tapi nanti paling saya minta yang menjadi tugas kamu ya, menjadi tugas kamu supaya kamu lebih menguasai. Misalnya saya waktu itu saya akan tanya, kamu waktu itu membahas teori feminis yang mana gitu. Saya waktu itu membahas yang psikoanalisis Bu gitu. Poin-poinnya apa intinya? Paling gitu ya, saya tanya. Nah, kemudian itu ada 5 ya, feminisme gelombang pertama, yang feminisme gelombang kedua, feminisme eksistensialis, kembali ke keyword ya, kata dasarnya eksis ya. Jadi benar perempuan menunjukkan eksistensinya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang hari ini kita bahas ya, feminisme multikultural, feminisme post feminis bisa dibilang ya, feminisme gelombang 3 ya. Ada feminis multikultural, ingat multikultural berarti banyak membandingkan budaya ya. Global itu ya kamu bisa lihat ras ya. Kemudian yang ekofeminis, ingat ekologi ya. Jadi ingat alam dan feminis gitu ya. Nah, perempuan diasumsikan dengan alam gitu ya. Nah, Vandana Shiva tadi ya, misalnya memeluk pohon ya, bahwa perempuan adalah identik dengan alam gitu. Eksploitasi terhadap alam adalah eksploitasi terhadap perempuan juga, gitu ya. Itu kira-kira yang akan kita yang akan saya tanyakan nanti ya di UTS. Tapi nggak usah khawatir, relax aja ya. Saya selalu melakukan ujian lisan mulai kalau anak sosiologi udah biasa ya, mulai dari semester 1, 2, 3, 4, setiap semester saya selalu ujian lisan ya, mulai Pengantarimu Pembangunan, Sosiologi Pembangunan, gender dan pembangunan, masalah-masalah sosial, semua mata kuliah saya selalu ujian lisan, terutama untuk UTS ya. Maksudnya adalah supaya saya tahu bahwa kamu sudah paham apa yang sudah kamu pelajari. Nanti baru UASnya kita akan, biasanya saya take home ya, gitu. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Jelas ya? Jadi minggu depan Faiz dan Inaka sesuai absen aja. Jadi nggak usah bertemu lagi seperti ini. Jadi langsung udah di kelas yang nomor 1 sama nomor 2 gitu. Ya, jadi kalau kita mulai jam 10, mungkin saya berharap satu orang kalau udah lancar sih bisa 7 menit ya, gitu. Ya tergantung deh nanti selesainya jam berapa. Mungkin nanti yang laki-laki dulu ya karena mau sholat Jumat, ya nanti yang perempuan bisa lanjut gitu. Ya maksimal 10 menit lah satu orang. Kalau 10 menit satu orang ini ada berapa orang? 17 orang ya. Ini kamu kok kelasnya dikit banget sih, dibagi 2 ya ini ya? Iya Bu, kelasnya dibagi Iya, Bu. 2. Yang ikut Karena kelas kalau Ibu saya nggak pernah ngajar sedikit. ada Kalau 18 orang. kelas sosiologi itu di atas 40 ya, hampir 50, 40 sekian gitu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti di kelas yang pertama itu jam 10 misalnya udah dibuka roomnya, hanya saya, Inaka, Faiz, dan yang mau ujian 2 orang. Ya, nanti selesai yang satu keluar, nanti Faiz invite yang berikutnya. Satu keluar invite yang berikutnya gitu. Sampai selesai. Ya. Oke. Ya baik Bu.
Ada yang ditanyakan? Insya Allah sih saya yakin kamu semua udah menguasai materinya ya. Gampang kan ya? Jadi cuman itu aja tadi yang pertama, soal yang pertama. Jadi kalau itu ada 4 soal, jadi satu soal itu poinnya 25 ya. Jadi kan 100 ya. Itu jadi A itu 100 ya, nanti kamu bisa hitung sendiri dan saya akan meminta kamu untuk menilai diri kamu sendiri. Kamu pantasnya dikasih nilai apa dengan jawaban kamu yang seperti itu. Ya. Dan saya sangat transparan, nanti ada Faiz dan Inaka juga yang bisa memberikan penilaian. Ya, gitu. Selain menilai diri sendiri, ada Faiz, Inaka, dan nanti saya juga terakhir memberikan nilai. Jadi kamu bisa tahu saat itu juga nilai kamu berapa. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jelas ya? Oke ya, jadi yang pertama tadi adalah perbedaan seks dan gender, perbedaan gender menghasilkan perbedaan peran gender, diskriminasi gender, dan ketidakadilan gender. Yang kedua, itu teori sosial dalam melihat gender, ya ada teori natur, nutru, struktural fungsional, dan konflik dalam melihat gender. Yang ketiga, itu ada 3 gelombang feminis ya. Feminisme gelombang pertama ada feminisme radikal, feminisme liberal, feminisme marxis, sosialis, dan psikoanalisis. Feminisme gelombang kedua, feminis eksistensialis. Feminisme gelombang ketiga ada feminis multikultural, global, dan ekofeminis. Itu saja ya materi yang akan UTS minggu depan. Ya, baik. Saya rasa cukup sekian ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi saya tanya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Cukup ya? Udah di foto tadi, Faiz? Sudah, Ibu. Oke, partisipannya udah. Inaka, kamu lagi di mana tuh? Jalan-jalan ya, pacar kamu ya? Inaka? Oke, baik, yang laki-laki sudah mau sholat ya. Terima kasih ya, Faiz yang sudah jadi host pada hari ini, dan semua yang sudah hadir. Yang nggak hadir siapa nih? Ada 2 orang. Semuanya hadir, Bu. Tadi sebagian udah orang semua, pada kepental, Bu. Oke, baik. Yang belum jelas nanti bisa bertanya kepada Faiz atau Inaka ya, bisa menyampaikan kepada saya. Oke, walaupun kita sudah mau endemi nih ya, mudah-mudahan ya, pandemi sudah, kalau Malaysia udah fix ya 1 April sudah akan masuk endemi, tapi tetap menjaga 5M ya, terutama nanti Faiz dan Pak Rizal ya, yang mau sholat Andiko ya, yang mau sholat Jumat, tetap menggunakan masker ya, menjaga jarak ya, menjaga kebersihan, pulang dari mana-mana langsung mandi, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar ya. Insya Allah bisa ya TS-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.